Tahukah Anda buah apa ini? Di Indonesia ada sekitar 5 spesies dengan 32 jenis salak, termasuk salak pondok dan salak merah ini. Salak merah yang unik ini merupakan tanaman yang tergolong langka. Salak merah ini hanya tumbuh dan berkembang di hutan Kalimantan, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Di Kalimantan, salak ini sering disebut sebagai jumburan, romuran, lisung, atau kersin. Lalu kenapa disebut merah? Ya sesuai namanya, buah salak ini berkulit merah. Selain mempunyai warna kulit yang merah, ternyata harga jual salak ini pun bisa dibilang cukup tinggi dibandingkan salak pada umumnya. Salak merah harganya sekitar 18 hingga 35.000 per kilogram. Sedangkan salak yang umum berada di kisaran 8.000 hingga 12.000 per kilogramnya. Kenapa harganya bisa 2 kali lipat? Ya, bisa dibilang karena jumlahnya terbatas dan termasuk langka. Salak ini juga merupakan salah satu koleksi buah langka yang ditanam di Taman Buah Mekarsari. Dan ternyata salak ini yang paling banyak diburu oleh para WNA yang mampir ke Taman Buah Mekarsari. Mereka ingin mengetahui bentuk dan rasanya yang berbeda dengan jenis salak lain di Indonesia. WNA yang biasa mencari dan datang biasanya dari Perancis, Amerika, Jepang, Thailand, dan Malaysia. Wah, keren ya. Lalu bagaimana dengan bentuk dan rasa buahnya? Jika kita lihat, bentuknya berbeda dengan salak pada umumnya, bulat memanjang dengan ukuran lebih kecil. Ya, bisa dibilang seukuran bola pingpong. Setiap tandan bisa berisi sekitar 50 hingga 60 buah. Ukuran tandannya lebih panjang dari jenis salak-salak yang lainnya. Cita rasa dari salak ini pun berbeda. Rasanya manis-manis asam dengan aroma harum menyengat melebihi aroma salak biasa. Dalam setiap buah hanya terdapat 1 biji. Untuk tekstur daging buahnya sangat lunak dan banyak mengandung air. Sehingga saat mengupasnya harus berhati-hati agar daging buah tidak ikut terkoyak. Salak merah tumbuh berumpun, tangkai daun berduri dan berbatang pendek. Tinggi tanaman berkisar antara 5 hingga 6 meter dan daunnya menyirip, panjangnya bisa sampai 4 meter. Untuk kulit buahnya halus dan berwarna merah cerah sampai merah kecoklatan. Ukuran sisiknya relatif lebih besar dan lebih menonjol bila dibandingkan jenis salak kebanyakan. Kulitnya pun lebih tebal dan menempel di dinding buah sehingga membuat sedikit sulit dikupas. Salak merah ini konon katanya lebih cocok dinikmati sebagai jus daripada buah mija. Manfaat lain dari salak merah ini yakni digunakan sebagai tanaman hias. Ada 2 tipe salak merah. Jenis asli memiliki warna kulit berwarna merah cerah menyala, sedangkan tipe kedua yakni salak merah silangan. Warna kulitnya lebih coklat. Ukuran salak silangan sedikit lebih kecil dari salak asli. Cita rasa salak merah asli lebih asam dengan kandungan air yang lebih banyak. Salak merah ini bisa diperbanyak dengan biji dan bisa pula dengan cangkok anakan. Perbanyakan melalui cangkok anakan lebih disarankan. Pasalnya tanaman hasil cangkok anakan lebih cepat berbuah. Usia 2 hingga 3 tahun sudah berbuah. Namun jika diperbanyak dengan biji, usia 6 hingga 7 tahun baru bisa berbuah. Proses penyerbukan salak merah sama dengan proses penyerbukan salak pada umumnya. Agar bisa berbuah lebat, tanaman keluarga palem ini butuh bantuan binatang atau manusia untuk melakukan penyerbukannya. Jika proses perkawinan silang, yaitu dengan melakukan perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina pada tanaman salak yang berbeda. Secara alami, perkawinan silang ini dapat terjadi dengan bantuan angin atau serangga dengan hasil yang kurang memuaskan. Pembudidaya kemudian dapat melakukan perkawinan buatan dengan mengibas-ngibaskan tandan bunga jantan yang sudah masak ke tandan bunga betina yang sudah masak pula. Tujuannya adalah agar buah yang dihasilkan lebih banyak dan besar. Salah satu karyawan Taman Buah Mekarsari
yang telah membantu menyerbukan salak selama 18 tahun dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Dia pernah mencoba menyerbuki bunga betina salak merah dengan bunga jantan salak pondok. Namun hasil jumlah buah dalam tiap dompol hanya menghasilkan 5 hingga 15 buah. Di habitat aslinya, flora ini tumbuh subur di bawah rindangnya tajuk pepohonan dengan kondisi udara yang lembab dan media tanam yang banyak mengandung humus dan bahan organik. Kondisi tempat tumbuh seperti itulah yang harus ditiru di lokasi penanaman baru. Salak merah yang ditanam di tempat yang banyak sinar matahari akan tetap tumbuh subur, namun tidak berbuah. Jikapun berbunga, maka bunga akan rontok sebelum tumbuh menjadi buah. Anda dapat memilih tanaman segon, akasia, atau jenis tanaman polong-polongan lain sebagai tanaman pelindung. Dan juga tanaman ini dapat digunakan sekaligus sebagai sumber bahan pembuatan pupuk hijau. Hama yang kerap menyerang tanaman salak merah adalah uret. Hewan ini sebenarnya larva kumbang kelapa. Mereka gemar hidup di lahan yang banyak terdapat sersah-sersah sisa dedaunan. Lahan yang bersih bisa mencegah kehadiran hama uret. Cara pencegahan lain dilakukan dengan menaburi lahan dengan insektisida. Itu tadi sedikit informasi tentang salak merah endemik Kalimantan. Terima kasih telah menonton dan semoga video kami bermanfaat.